Sebagai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Duyufur Rahman, para tamu Allah Masjid Salahuddin, sebelum kajian mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo diikuti. Allahumma inna nas'aluka. Doa minum air Zam-Zam. Ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa shifaan min kulli da'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma 'allimna al-hikmah wa ta'wil al-kitab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah yang kita baca adalah doa minum air Zam-Zam yang masih ada kaitannya. Semoga Allah menurunkan ilmu yang bermanfaat, rizki yang barokah seperti air Zam-Zam, disembuhkan dari segala penyakit zahir dan batin. Kemudian doanya Ibnu Abbas, doanya Rasulullah kepada Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Semoga di majelis yang penuh barokah ini kita dimudahkan paham agama dan kita dimudahkan untuk memahami ayat Al-Quran baik secara zahir maupun batin. Baik, Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 200. Fa idza qadaitum manasikakum, ketika manasik haji umrah itu selesai. Fa idza qadaitum manasikakum fazkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Maka ingatlah kepada Allah seperti kalian ingat kepada bapak atau nenek moyang. Jadi kita ingat kepada Allah harus betul-betul ingat, tidak boleh sekedar membaca. Fa iza qadaitum manasikakum fazkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Apabila kamu telah menyelesaikan manasik ibadah haji, fazkurullah, maka berzikirlah kepada Allah, kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra, sebagaimana kamu menyebut-nyebut nenek moyang kamu, bahkan berzikir lebih daripada itu. Di sini saya umpamakan seperti kita sungkem kepada orang tua pada waktu hari raya. Di sini saya ibaratkan seperti seorang presiden. Seorang presiden itu kalau sungkem kepada orang tua, jabatannya harus ditaruh. Setuju? Presiden ini kan orang yang paling tinggi derajatnya di negara. Tapi kalau sudah di depan orang tua harus ditanggalkan, tidak boleh dibawa, harus ditanggalkan. Dan ketika sungkem seperti ini, hormat, tunduk, dan patuh kepada orang tua. Saya yakin tidak teriak-teriak, tapi berbisik. Bu, minta maaf. Berbisik,
bukan teriak-teriak. Kenapa? Karena yakin bahwa orang tuanya ini adalah masih mendengar, masih melihat. Nyambung kepada bahwa ketika kita sholat, ketika kita zikir, alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Ketika kalian berdiri itu dilihat Allah, dan Allah itu melihat perubahan gerak sholat kita dan ketika sujud. Alladzi yaraka hina taqum. Dia Allah melihatmu ketika berdiri dan melihatmu ketika sujud. Innahu huwas samiul alim. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar dan maha tahu. Berkaitan dengan ini, kita ini sering sholat, zikir, tidak punya adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau sholatnya terlalu cepat. Nah, bicara adab, saya punya singkatan sir cinta. Sebelum sir cinta, tunjukkan Masudin. Kata Yahya bin Mu'ad, seorang ulama besar, man ta'addaba bi adabillah sara min ahli mahabbatillah. Ini saya ambil dari kitab Madarijus Salikin yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Barang siapa yang beradab di hadapan Allah, maka akan menjadi kekasih Allah. Saya mendengar keterangan ini langsung majel. Barang siapa yang di hadapan Allah itu beradab, ya beradab, maka dia akan menjadi soro min ahli mahabbatillah, akan menjadi kekasih Allah. Kekasih Allah di hadapan Allah itu pasti punya adab. Mari kita ambil pendapatnya Ibnu Qayyim. Kalau ini menurut Yahya bin Mu'ad, cinta Allah. Menurut Ibnu Qayyim, qala Ibnu Qayyim rahimahullah, al-adabu ma'allahi salah satu anwa. Adab bersama Allah itu ada 3. Yang pertama adalah menjaga perilaku seseorang dari kekurangannya. Sabar nggih. Yang kedua, menjaga hatinya untuk berpaling kepada selain Allah. Yang ketiga, menjaga keinginannya untuk terikat pada apa yang dia benci darimu. Menurut Ibnu Qayyim. Sekarang menurut Abu Hafs, ya nanti nyambung kepada dasarnya itu. Ya, Abu Hafs itu siapa? Saya buka, ternyata beliaunya berkata bahwa adabuz zahir unwanu husnul adabi fil batin. Adab zahir yang baik itu menunjukkan adab batin yang baik. Saya ulangi lagi ya. Husnul adabi fil zahir. Adab adalah menunjukkan batinnya. Umar radhiyallahu an itu julukannya adalah Abu Hafs. Bisa dianalisa kurang jelas. Husnul adabi fil zahir unwanu husnil adabi fil batin. Adab zahir yang baik itu menunjukkan adab batin yang baik. Fal adabu ma'allahi husnus subbah ma'ah. Adab bersama Allah itu menuntut kepada kebaikan bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Putus-putus ya. Cek. Baik. Sekarang kita masuk adab sir cinta maksudnya. Ketika kita menghadap kepada Allah, sir cinta, S itu sabar,
I itu ikhlas, R itu ridho, cinta. Adab bersama Allah adalah sir cinta. Yang pertama adalah sabar, wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Jadi ketika kita adab bersama Allah itu menuntut sabar. Yang kedua adalah ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din. Tidak diperintahkan untuk beribadah kecuali ikhlas. Kemudian ridho, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kemudian cinta, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu wa man kariha liqa Allah kariyallahu liqa'ahu. Jadi ketika kita menghadap kepada Allah, agar hati kita itu connect kepada Allah, syaratnya adalah sir cinta, sabar, ikhlas, ridho, cinta. Kalau tidak ada sir cinta, maka kita tidak akan menemukan lezatnya ibadah. Di bawahnya dasarnya ridho. Siapa yang ridho mengikuti agama Allah, yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu. Barang siapa yang mengikuti Allah dengan ridho, maka dia akan mendapatkan yahdi. Satu, hidayah. Dua, subulas salam, jalan-jalan keselamatan. Tiga, wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur, keluar dari gelap menuju cahaya biizni, dengan izin Allah. Empat, wa yahdihim ila siratil mustaqim, mendapatkan siratal mustaqim. Baik, dari keterangan tadi mari kita evaluasi. Rata-rata sholat kita ketika zikir itu sudah memenuhi sir cinta apa terpaksa? Sholatnya rata-rata levelnya itu menggugurkan kewajiban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sholat lagi. Dan nanti ketika sholat pun yang ditunggu selesainya. Setiap salam taraweh itu selalu yang ditunggu dapat berapa, dapat berapa, dapat berapa. Makanya kita tidak bisa menemukan nikmatnya ibadah, tidak bisa menemukan nikmatnya sholat karena tidak memenuhi syarat daripada sir cinta. Ini kalau ditarik daripada ridho, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ini hasil pengalaman kita bahwa kalau kita ini ibadah tidak ada sabarnya, tidak ada ikhlasnya, tidak ada ridhonya, tidak ada cintanya, maka kita tidak akan bisa menemukan. Ridho itu subhanallah luar biasa. Ketika kita praktekkan tiba-tiba, kembali masih dasarnya ridho, itu langsung sampai tertegun, yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu. Jadi mengikuti Allah itu syaratnya ridho. Kalau terpaksa kena ayat, tunjukkan maksudnya la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam agama. Guyonan saya apa? Yang nyuruh masuk Islam itu siapa? Tapi karena Islam kita itu warisan, bukan pencarian. Betul apa betul? Islam kita itu kan warisan. Bahkan sholat begini-begini saja itu warisan, bukan pencarian. Beda Islam pencarian dengan Islam itu warisan. Makanya imannya saudara kita mu'alaf dengan imannya kita yang sejak kecil kualitasnya beda. Karena kita bukan pencarian. Jadi sangat penting sekali bahwa ketika manittaba'a mengikuti Allah itu harus ridwanahu, harus dengan ridho. Dan ketika ridho pasti yahdi, mendapatkan
Kalau mendapatkan hidayah, subulas salam, bukan sekedar sabil. Kalau sabil itu satu jalan, kalau subulas salam itu banyak jalan. Kita sering mengibaratkan bahwa ketika kita sholat itu kita mencari hidayah. Ihdinas siratal mustaqim, mencari hidayah. Kenapa kita tidak mendapatkan hidayah? Karena la ikraha fiddin. Gerakan sholat kita terpaksa, bacaan Al-Quran dan doa-doa kita terpaksa, akhirnya kita tidak mendapatkan subulus salam. Ketika zikir dan sholat itu wajib hukumnya wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur, keluar dari gelap menuju cahaya. Wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur, dan itu diberikan kepada orang yang ridho. Wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Semoga majelis taklim ini wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur, keluar dari kegelapan menuju cahaya. Maksudnya apa? Gelap dari ketidaktahuan. Sungguh jamaah rahimakumullah, mari kita sensor amal ibadah kita. Kenapa kok tidak menemukan lezatnya ibadah? Karena masih la ikraha fiddin. La ikraha fiddin. Jenengan nanti akan terkejut ya, tunjukkan Mas Rin yang la ikraha fiddin, yang sir cinta tadi. Ini la ikraha fiddin, bukan bawahnya lagi. Ketika beragama kok terpaksa, maka tidak akan menemukan tali-tali Allah yang agak besar itu. La ikraha fiddin qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Nah, semoga menjadi ayat yang bermanfaat. Sekarang kita kupas nih. Beribadah itu harus ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak diperintahkan untuk menyembah Allah kecuali ikhlas dalam beragama. Di sini menggunakan wa ma umiru. Tidak diperintahkan menyembah kepada Allah kecuali ikhlas. Dan ikhlas itu syarat utama diterima Allah. Nah, kita ini ikhlas apa terpaksa? Masih derajatnya itu terpaksa. Lanjut. Ketika ibadah kita ikhlas, hunafa, akan menemukan agama yang lurus. Kemudian wa yuqimus shalah, mendirikan salat, wa yu'tuz zakat, menunaikan zakat, wa dzalika dinul qayyimah, akan menemukan agama yang benar. Akan menemukan agama yang benar. Jadi selama amal ibadah kita itu tidak ikhlas, kita tidak akan bisa menemukan agama yang benar. Tolong lihat saya. Lihat saya. Selama sholat kita tidak ikhlas, tidak akan menemukan sholat yang benar. Tidak akan menemukan zakat yang benar, tidak akan menemukan puasa yang benar, karena syaratnya adalah mukhlisina wa dzalika dinul qayyimah. Saya batas melihat kalimat ini langsung dek, masya Allah, kuncinya itu disabar, ikhlas, ridho dan cinta akan menemukan wa dzalika dinul qayyimah. Makanya tidak salah kalau ada orang berkata, saya ini kok Islam gini-gini aja. Nah, itu kalau terdengar Rasulullah, sedih enggak? Saya ini sudah sholat 5 waktu, sholat tahajud, sholat duha, kok masih gini-gini aja. Ini kalau terdengar Rasulullah, sedih enggak? Itu kira-kira sholat duhanya disalahkan, sholat tahajudnya disalahkan. Saya ini sudah zikir, kok masih gini-gini aja? Karena tidak mukhlishina lahud. Kalau mukhlishina lahuddin akan ketemu wadzalika dinul qayyimah. Bawahnya lebih terkejut lagi panjenengan nanti. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Artinya apa? Ketika beragama itu tidak boleh terpaksa.
Kalau terpaksa, sebentar, kita pindah Masudin, pindah kepada man ahabba liqa Allah. Barang siapa yang datang kepada Allah itu dengan senang dan cinta, ahabballahu liqa'ahu, maka Allah akan mendatanginya dengan cinta. Bawahnya maksudnya. Wa man kariha liqa Allah, barang siapa yang mendatangi Allah itu kariha, ikroha, terpaksa, maka Allah akan membencinya. Nyambung kepada materi khutbah lagi. Datang dengan benci, mendapatkan benci. Datang membawa cinta, membawa cinta. Lupa dilupakan, ingat akan di. Nah, siapa ini? Ono wongi kita. Mari penyakit-penyakit hati kita ketika menghadap kepada Allah kita sembuhkan dengan Quran dan hadis. Kalau dengan Al-Quran dan hadis tidak sembuh, wah, jenengan kira-kira cari obat kemana? Nyambung kepada doa besuk itu, Allahumma rabban nas azibil ba'sa isfi anta syafi la shifa. Engkau adalah penyembuh, tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Engkau. Lewat apa? Lewat Quran dan hadis. Makanya kalau kita membaca Al-Quran itu tolong siap dibaca Al-Quran. Bacaan Al-Quran kita itu apa Hanafi? Baru satu arah. Baru kita membaca Al-Quran, tapi hati kita tidak siap dibaca. Paham maksudnya itu? Ini kira-kira untuk siapa? Untuk diri kita. Balik kepada la ikraha fiddin. Siap maksudnya? Balik kepada la ikraha fiddin. Qad tabayyana ar-rusdu minal ghayyi. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Saya terkejut lagi. Qad tabayyana ar-rusdu minal ghayyi. Antara hidayah dengan tersesat itu jelas. Faman yakfur bit-taghuti, barang siapa yang ingkar kepada taghut, wa yu'min billah, beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wusqa lam fisama, maka sungguh dia berpegang teguh pada tali yang sangat kuat dan tidak akan putus. Lihat saya, Allahu Akbar. Ketika kita sholat, zikir, sir cinta itu ada, maka hablum minallah, koneknya, nyambungnya itu seperti ini. Faqad istamsaka bil urwatil wusqa lam fisama wallahu sami'un alim, maka akan mendapatkan tali Allah, sambungan. Makanya ada istilah hablum minallah wa hablum minan nas. Jadi ketika kita sholat dan zikir itu minta hablum minallah, sabilun ihdinas siratal mustaqim. Jadi antara khusyuk dan tidak khusyuk itu jelas. Bagi orang yang hatinya bersih, antara khusyuk dan tidak khusyuk jelas. Antara orang yang mendapatkan hidayah dengan tidak hidayah itu jelas. Jelasnya bagaimana? Pastinya dengan mengiyakan. Ketika sudah mendapatkan sambungan Allah, lama rasanya sebentar. Tapi kalau tidak mendapatkan sambungan Allah, sholat sebentar rasanya. Silakan baca Al-Quran. Kalau mood indah, sekali duduk 1-2 juz, betul. Tapi kalau tidak mood, sak lembar itu dihitungi ya. Kalau kita ikut one day one juz itu biasanya kurang piro rek sak juz dihitung aja. Itu semakin dihitung semakin lama enggak kira? Pernah ngalami kayak gitu? Nih, pengalaman. Kalau lagi gak mood itu loh, selembar itu kok lama sekali. Masuk akal? Masuk akal? Nih saya tunjukkan, siapkan Mas Udin. Mas Udin siap. Sambungan Allah, tunjukkan Mas Udin, bahwa Al-Quran itu adalah hablullah. Al-Quranu ma'dubatullah wa hablullah.
Al-Quran itu adalah hidangan Allah, dan Al-Quran itu talinya Allah. Hablullah, talinya Allah. Prakteknya itu seperti ini. Kalau kita membaca Al-Quran atau didengarkan baca Al-Quran, telinga kita mendengar, hati dan batin kita itu tadabbur. Di situ itu ada talinya Allah, rat gitu. Ya, ada talinya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sambungan Allah. Kenapa Rasulullah itu kok membahasakan makdubatullah, bahwa Al-Quran itu adalah hidangan? Ya Allah, semoga dipahamkan.